Perkenalkan, nama saya S. Andri Prasetyo Utomo. Bapak sekalian bisa panggil saya Andri ataupun Mas Tomo, tapi bukan Bung Tomo. Bung Tomo adalah seorang tokoh ataupun pahlawan yang Surabaya bisa di Surabaya. Dan semoga siang hari ini di terik panas matahari kita berkumpul di warkop ataupun kedai 38. Semoga pahlawan Bung Tomo bisa termasuk kepada kita semua dan juga perjalanan bisa termasuk kepada kita semua. Sebelumnya mohon izin Prof. Damir senior dari HMI dan juga ada Prof. Esti juga serta teman-teman mahasiswa, ada Kak Diah dari ITS dan juga Bung Hendrik dari Unitomo. Tadi pandangan terkait dan intelektual mahasiswa sudah disampaikan oleh Kak Diah ataupun Sekjen dari ITS. Sementara izinkan saya menyampaikan terkait dan pandangan mahasiswa dari segi gerakan. Jadi seperti ini. Pada tahun 2017, izinkan saya sedikit bercerita, saya pernah mengawal terkait dengan lokalisasi dulu, penggusuran lokalisasi dulu. Memang dalam prinsip Islam itu adalah hal yang baik dan juga bagus. Hanya pada waktu itu yang saya kritisi kepada pemerintah Kota Surabaya adalah bagaimana kawan-kawan ataupun bahkan para korban, baik itu perdagangan manusia yang ada di Doli, prostitusi terbesar di Asia Tenggara, jangan sampai tidak dirawat. Dan hasilnya sekarang terjadi. Kalau Bapak dan Ibu tahu, saya pernah menelusuri investigasi bersama teman-teman. Masih ada beberapa para pekerja seks komersial yang ada di sana. Hanya memang tempatnya tidak semasif dulu. Itu bisa saya buktikan dan saya bisa arahkan kemana tempat. Yang pertama. Lalu yang kedua, pada reformasi di korupsi tahun 2019, pada waktu itu adanya perubahan dalam KUHP serta adanya terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Tahun 2019 disebutnya adalah gerakan mahasiswa terbesar pasca reformasi. Hanya pada endingnya dan pada ujungnya gerakan itu tidak semasif reformasi ataupun pada tahun 90. Tahun 2020 Omnibus Law. Surabaya pertama kalinya chaos, pecah. 16 Oktober tahun 2020, 8 Oktober tahun 2020 ada kawan-kawan kami dari mahasiswa, kawan-kawan kami dari pelajar serta masyarakat umum yang dipersekusi oleh pihak aparat. Terjadi pemukulan, terjadi penyiksaan di dalam Polda ataupun bahkan Polres. Saya bisa katakan itu karena saya ada di lokasi. Bahkan yang pada waktu itu mahasiswa dianggap sebagai agent of change ataupun bahkan initiator of control, bahkan area of stop, disebutnya mahasiswa yang memulai kekeosan. Padahal agenda itu sudah by setting hamin 2 hari sebelum demonstrasi tersebut dilakukan. Berlanjut pada tahun 2022, kami dari Aliansi BEM Surabaya mengadakan aksi di bulan puasa. Pada waktu itu lagi gencar-gencarnya sebuah isu yang dimana Presiden Jokowi ingin melakukan sebuah tindakan otoritarianisme terhadap masyarakat dan juga haus akan kekuasaan. Memang tidak ada persekusi secara langsung, hanya memang selama tahun-tahun tersebut ketika saya menjabat menjadi ketua BEM, banyak sekali tindakan-tindakan intimidatif secara tidak langsung, baik itu WhatsApp saya yang ke-logout sendiri atau bahkan Instagram saya yang ke-logout sendiri. Memang saya tidak ceritakan seperti kawan-kawan juang kita yang ada di Jakarta seperti Mas Melki ataupun bahkan Mas Gibran yang ada di UGM. Saya tidak menceritakan itu di media sosial karena memang pada waktu itu saya berprinsip kalau misalkan memang saya mati di jalan perjuangan, ya itulah takdir saya sebagai martir. Itu adalah perjuangan di akhir kita di Surabaya pada tanggal 22 April tahun 2022. Dan pada saat ini ada sebuah kechaosan lagi yang disebabkan oleh pemerintahan otoritarianisme, yaitu adanya perubahan MK, Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan wakil presiden. Secara hukum mungkin titik terendah anak hukum di Indonesia pada saat ini adalah adanya perubahan di konstitusi kita, tapi diam saja. Karena dari sudut pandang hukum manapun, mungkin Prof. Esti tadi sudah menjelaskan ataupun bahkan pada saat saya melihat konferensi pers adanya Anwar Usman di sidang dan lain-lainnya, sudut pandang hukum manapun memang itu sudah salah. Dan ketika teman-teman hukum tidak bergerak, mungkin itu adalah sebuah titik terendah teman-teman hukum pada saat ini.
Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mungkin di sini kita hanya 3 orang, 3 institusi dari teman-teman ITS dan juga teman-teman Unitomo. Semoga dengan ada kawan-kawan ITS, Unitomo dan juga UKN, nantinya kawan-kawan BEM lain yang ada di Surabaya, Jawa Timur, bahkan Indonesia bisa membersamai apa yang memang pada saat ini baik untuk bangsa kita, pada saat ini baik untuk negara kita. Pesan penutup dari saya adalah semoga perjuangan ini bukan perjuangan akhir dari segala perjuangan yang ada di hati dan juga pikiran dari kita yang hadir pada siang hari ini. Semoga perjuangan ini bisa termanifestasikan untuk kemakmuran dan juga kemaslahatan masyarakat Indonesia. Kami generasi muda, kami milenial, kami generasi Z, jangan hanya dimanfaatkan di momen-momen politik saja, tapi juga diajak berembuk, tapi juga diajak beradu gagasan, tapi juga diajak dicarikan idenya dan juga permasalahannya. Jangan hanya pada momen politik, karena suara kami terbesar dimanfaatkan. Semoga itu bisa menjadi pencerahan kepada siapapun, kepada pihak manapun, dan semoga pada hari ini bisa menjadikan sebuah perjuangan kita bersama, bukan hanya dari kaum tua, bukan hanya dari kaum muda, tapi juga perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Luar biasa.